Shalom. Ya, temanya saya mau tahu dengan saudara ini. Ini kan sudah hampir 1 tahun, sekarang bulan 9 minggu akhir ya. September. Duh, cepet saudaraku ya. Temanya apa saudaraku? Tahun penggenapan janji Tuhan. Nah, ayatnya di mana? Ayo, ayatnya. Nah, karo kabeh to. Jare njaluk berkat. Diantem lali ae. Nek Tuhan moro-moro aku lali lho, nyembukno kon. Nah, ya apa ya? Ayo ayatnya di mana? Bilangan 23 ayat 19. Wong setahun lu gak dihafal. Rone ku haleluya amin tok saudaraku. Allah bukan manusia sehingga berdusta. Bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan dia berfirman tidak melakukannya. Dan berbicara tidak menepati. Pasti ditepati. Loh ayat ini yang sangat penting gak hafal. Gue sampai mati gak hafal. Ditakok emi Tuhan Yesus. Gak ngerti apa-apa. Wah lali jawabannya. Wah udah remas ya dah. Sakit minta sembuh. Iya tah. Gak diberkati minta diberkati. Tapi ngapalno ayat siji ya setahun gak apal-apal. Aduh Tuhan Yesus ampunilah mereka. Ya. Yuk saudaraku ya, zaman itu berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Sudah saya katakan dalam doa, kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kesetiaannya tidak berubah. Kalau sudah tahu semuanya tidak berubah, kita yang harus berubah. Ya, nanti lihatan, belum doa, jawaban sudah datang. Belum doa, jawaban sudah datang. Kena masalah, belum ditolong Tuhan, saudara dapat berkata segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi saudara tidak lepas kendali karena Tuhan menguasai hati dan pikiran saudara. Ya, lalu bulan ini temanya iman yang visi yang hidup, iman yang bergerak. Visi itu selalu hidup. Ya, Pastor Yosua kemarin saya ngomong, Yos ini sudah mau selesai. Gitu ya. Nanti ya Natalan di sana gitu saudaraku ya. Luar biasa, semua tercukupi sama Tuhan. Ya. Kita ndak usah ngenteni sampai mari. Golek tempat nok barat. Oh, kadus ngomong amin. Telat. Nok sana masih ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Lupa nok ini nok jangan khawatir. Allah punya kuasa. Ya. Jadi visi itu hidup gitu ya. Nah, nek visi hidup itu pasti bertumbuh. Segala sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Ini ngomongnya Pak Gem. Ya. Saudara ini dikasih hidup pasti bertumbuh. Ya. Pasti rumah tangga, punya anak, punya cucu, bisnis, bertumbuh, segalanya bertumbuh. Padahal kondisi angel juga loh ya. Tapi kita punya iman beda, visi beda. Nah iman itu pasti bertindak karena visinya hidup dikatakan Pastor Yosua. Imannya itu pasti bergerak saudaraku. Gak mungkin, mati gak mungkin. Nah sebab itu hari ini kita akan belajar. Dari seorang yang, tidak bisa ngomong, gagap. Namanya apa? Musa. Ya, kita akan belajar dari Ibrani pasal yang 11, ya, ayat berapa ya? Sampai ayat 29. Saya percaya Tuhan sudah siapkan. Ya, yang dipakai luar biasa. Kita ini harus bergerak saudaraku. Ya, kalau tidak bergerak nanti kita mati. Ya.
Saya percaya di sini tadi pagi Pastor Mulia ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan disertai dengan Pastor Yosua. Hari ini saudara dapat double porsi. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Kayak apa tepuk tangannya? Aku terus ngomong. Ngawur aja. Saya kenal dengan pastor yang masih muda ini, imut-imut saudaraku ya. Dia belum nikah. Ya, tapi sekarang anaknya seluruh saudaraku. Tapi masih semangat belajar. Pastor Yudilau. Mari. Terima kasih Pak. Iya, imut-imut dilarang lamar. Wis duwe anak loro. Shalom Bapak Ibu. Langsung saja kita belajar Bapak Ibu ya. Sore hari ini dengan tema, ini Bapak Ibu, iman yang hidup melahirkan visi yang membebaskan. Yuk kita buka ayatnya Bapak Ibu di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Kita baca secara bergantian ya. Yang bapak-bapak baca yang ganjil, yang ibu-ibu genap ya. Sing banci ojo melok boco, ka ono nggone Bapak Ibu ya. Ya kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Ibrani 11 ayat 23 sampai 29 mulai dari bapak-bapak dulu ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 29 kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Kita pasti semua tahu ini Bapak Ibu ya. Ini ceritanya Musa Bapak Ibu ya. Nah dari sini Bapak Ibu, kita akan belajar 3 poin Bapak Ibu ya. Langsung saja Bapak Ibu. Poin yang pertama Bapak Ibu, iman membuat Musa melihat lebih jauh. Ayatnya di mana? Akan saya bacakan, diulangi Bapak Ibu ya. Di dalam ayat 24 sampai 26. Perhatikan Bapak Ibu ya. Karena iman di garis bawahi dulu ya. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena apa Bapak Ibu? Iman. Karena iman berarti kita bisa menolak. Menurut ukuran manusia, seorang yang disebut anak putri raja itu, opone gak kurang enak Bapak Ibu. Kekayaan ono, popularitas ada, wis makan tinggal diperintah, semua serba ada tok. Nggak pakai kerja, semua langsung ada. Tapi perhatikan, ketika seseorang punya iman yang hidup, tadi Pak Kem sudah ngomong ya, iman yang bergerak, dia berani menolak. Bukan alasannya sembarang untuk menolak sembarangan, tetapi karena apa? Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada apa? Sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dari sini kita belajar Bapak Ibu. Hidup ini ada pilihan loh Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita memilih yang kelihatannya enak tapi sementara. Kita sudah semua percaya di sini. Pada akhir hidup kita nanti ada penghakiman. Dan setiap perbuatan kita akan ditanggungjawabkan kepada Tuhan. Tanggung jawab ada ya. Sekarang responnya kepada masing-masing kita. Kita lebih suka mana? Mau berjalan dengan visi Tuhan? Atau ini tadi Bapak Ibu, kita menikmati kesenangan. Mungkin kita berpikir, visiku apa sih Pak kok jauh-jauh? Bapak Ibu, visi itu tidak selalu untuk hamba Tuhan yang di sini. Enggak Bapak Ibu. Visi ini untuk semua kita orang. Tuhan berikan visi untuk semua orang. Misalkan, kalau kau jadi bos, visinya apa? Jadi bos yang selalu apa? Yang selalu bijaksana. Enggak pilih kasih dengan karyawannya. Kalau kau jadi karyawan, visinya apa? Jadi seorang karyawan yang taat, jujur, setia kepada perusahaanmu. Kalau kau nggak bekerja, mungkin jadi ibu rumah tangga.
itu ada visinya juga. Visinya apa? Kau jadi ibu rumah tangga, menolong rumah tanggamu. Untuk menopang suamimu. Bukan untuk merongrong Bapak Ibu ya, menolong. Kalau engkau sebagai bapak di dalam rumah tangga, fungsinya apa? Kau sebagai imam, ajak anggota keluargamu datang kepada Tuhan. Itu visi Bapak Ibu. Jadi visi bukan untuk sembarang yang gede-gede, ketokane gede-gede. Enggak Bapak Ibu. Yang simple-simple itu Tuhan sudah taruh buat kita. Sebagai anak-anak muda, visinya apa? Kau belajar taat, hormat kepada orang tua dan Tuhan. Itu yang paling penting dulu Bapak Ibu. Itu dasar visi. Kalau kita nggak tahu dasar visi, ini Bapak Ibu, iman kita nggak tahu arahnya mau kemana. Tapi kita punya iman seperti Musa, ya, punya iman, dia pasti bisa menjalankan visinya. Ditambah lagi, dia punya keberanian menolak. Menolak loh, ketokane enak, tapi ditolak sama Musa. Nah ini Bapak Ibu ya, di ayat 26 Bapak Ibu, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya, ini perhatikan Bapak Ibu ya, ia arahkan kepada apa? Upah. Bapak Ibu perhatikan, siapa sih nggak doyan upah? Kita manusia seneng dapat upah. Benar ya, yang bekerja tanggal muda sing dene apa? Gaji, upah dari yang kita kerjakan. Kita dapat upah dari manusia, senenge metamit. Opo nelik dari Tuhan. Tambah lebih parah lagi Bapak Ibu, senengnya sukacita sekali Bapak Ibu. Tapi perhatikan, jangan sampai Bapak Ibu, kita keliru. Keliru apa? Keliru melangkah Bapak Ibu. Saya jadi ingat dari ini Bapak Ibu penjelasan. Waktu saya dulu kerja di Korea Bapak Ibu ya, sepintas Bapak Ibu. Kalau tiap hari Minggu tuh kita pekerja itu disuruh lembur hari Minggu. Tak kei double, gak usah pergi kemana-mana, kerja. Pertama karena ya butuh duit ya Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu membalikkan modal dulu ya. Karena dulu modalnya utang. Wis gak apa-apa. Tapi lama-lama dalam hati ini bisa berontak loh Bapak Ibu. Rasanya golek duit toh iya gak enak loh Bapak Ibu. Ada yang kurang di dalam jiwa kita ini. Ada yang kosong. Beneran loh. Siapa yang bisa mengisi jiwa? Jiwa itu tidak ada batas ya Bapak Ibu. Yang bisa mengisi apa? Uang. Tidak bisa. Beneran Bapak Ibu. Yang bisa mengisi kekosongan. Ya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Jiwa tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas. Itu bisa. Ketika kau mau gantungan kepada uang, kepada kekayaan, depositomu, rumah, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Banyak orang makanya Bapak Ibu yang jiwanya nggak tenang. Karena apa? Salah pola pikirnya. Bapak Ibu tahu sebagai info, saiki menuriku dibangun gede loh Bapak Ibu. Ya, tandanya apa Pak Gemes ketawa wisan. Berarti banyak orang. Nah, mulai sakit jiwa ke sana dan perhatikan, le ndak percaya Bapak Ibu ke sana ya. Sing di sana itu bukan orang sing nggak duwe-duwe, sing duwe-duwe akeh. Malah error kabeh, konslet kabeh. Iya toh? Gak duwe duit kepengin golek duit, mari duit akeh bingung konslet. Iya toh? Kayak ini, makanya Pak Bu, ojo akeh duit. Sing penting lek dikei lebih ndak apa-apa, oke lah. Ya, ojo pikir gini orang Kristen gak oleh sugih. Ndak, Abraham itu sugih loh Bapak Ibu. Tapi bukan itu fokusnya. Visinya bukan itu dulu Bapak Ibu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Saya mau kasih contoh satu Bapak Ibu. Ini contoh yang menarik, bisa tolong di next. Ini Bapak Ibu tahu Mel Gibson. Yang muda-muda pasti tahu, ini aktor terkenal, sutradara dan produser terkenal Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak, dia ini pembuat film The Passion. Film The Passion dibuat sama dia tahun 2004. Mengapa dia membuat film ini? Saya baca, saya penasaran. Karena dia dapat visi dari Tuhan. Melihat penderitaan Tuhan. Jadi dia mau mengekspresikan lewat film. Waktu itu Bapak Ibu, film yang dibuat ini sama dia menghabiskan kira-kira 30 juta US dollar. Dan dia mau ngajak perusahaan-perusahaan film untuk kerjasama sama dia. Tahu jawabannya apa Bapak Ibu? Dia menolak, malah dilokno mbek perusahaan gede. Kamu ini ngapain buat film The Passion ini? Kamu gak takut tak? Karirmu bahkan hancur loh ya. Karena film ini film radikal. Gak baik bagi masyarakat di Amerika. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tahu pandangannya terarah kepada upah. Dia menolak semuanya itu, dia kerjakan. Dia kerjakan Bapak Ibu. Dan sampai saat ini kita tahu, gereja kita juga sering putar ya waktu Paskah. Sampai saat ini film yang paling berpengaruh sepanjang masa. Membuat orang jadi bertobat, meneguhkan iman orang melihat filmnya ini. Kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau dia nggak membuat ini ya apa? Dia akan dihantui rasa bersalahnya. Karena Tuhan sudah taruh di dalam visinya.
Dan perhatikan, ketika kita ngomong melangkah dengan visi, makanya Alkitab itu cocok sekali Pak, Bu. Alkitab ngomong ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu kita sudah tahu ya. Di sini semua apa? Cari Tuhan, betul ya? Carilah dahulu kerajaan Allah. Betul kita semua sini cari Tuhan. Tapi yang dilupakan dan kebenarannya. Kebenaran berbicara tentang apa? Tentang kita hidupnya harus benar. Menjalankan visi yang Tuhan taruh di dalam hidup setiap kita. Perhatikan, ketika kita sudah lakukan itu semua Pak Bu, enggak usah minta. Alkitab catat sendiri, semuanya itu ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu tahu, dari film The Passion ini, 30 juta ya, US dollar, dia keluarkan sendiri. Dia mengalami apa Bapak Ibu? Untungnya luar biasa. 62 juta dolar dari seluruh dunia. Tapi fokusnya dia bukan untuk untung dulu. Tapi dia mau jalankan visinya. Dia melihat jauh. Kalau film ini bakal menjadi dampak. Ya, sekarang kita ngomong enggak usah di dunia. Sekarang koreksi buat Bapak Ibu. Sudahkah hidup kita masing-masing jadi dampak? Sudahkah kita melihat jauh ke depan apa yang kita lakukan? Buat keluarga kita, buat lingkungan kita. Ya, jangan sampai loh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pada waktu hari penghakiman, Tuhan enggak tanya, depositomu piro? Rumahmu piro, mobilmu piro? Enggak. Tuhan tanya, apa yang sudah kau berikan untuk kerajaan surga? Sudahkah kau jadi pelaku firman, melakukan kehendakku? Itu yang visi Tuhan taruh Bapak Ibu di dalam setiap kita orang Kristen. Jangan gagal fokus Bapak Ibu ya. Jangan gagal fokus. Dan Bapak Ibu, berita menariknya lagi, saya baca itu penasaran. Ternyata film The Passion nanti ada sequel yang kedua, ada kelanjutannya. Tadi saya, enggak ada yang enggak masuk ya. Tadi saya udah bikin sih. Namanya nanti judulnya Bapak Ibu. Rilisnya katanya sih 2026. Jadi sequelnya The Resurrection. Kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, dia mau bikin lagi Bapak Ibu. Ini visi Tuhan loh. Bukan sembarangan untuk dia kerjakan, untuk dapat upah. Enggak, no. Karena dia tahu, setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan visi kita masing-masing. Makanya Bapak Ibu, pastikan dulu Bapak Ibu ya. Kalau kita jalankan visi, ada satu yang harus kita ingat. Apa? Ini Bapak Ibu. Tolong di next. Alkitab catat demikian Bapak Ibu. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ketika kita pasti menjalankan visinya Tuhan, perhatikan. Hidup kita pasti mengalami aniaya, fitnah. Numpang tanya, saiki sopo hidup sing saiki dianiaya? Gak ono sing ngalami aniaya? Gak ono sing ngalami fitnahan? Mau tak doano Bapak Ibu ben dianiaya? Lho iki Alkitabiah lho Bapak Ibu. Lek gak ngalami aniaya ndak ngalami Tuhan lho. Bener. Numpang tanya, siapa di sini gak ada masalah? Semua ada masalah kabeh ta? Lek gak ada masalah, tak doakan ini. Supaya engkau terangkat hidup-hidup seperti Henok loh ya. Gak ada Bapak Ibu. Setiap kita pasti ngalami masalah loh ya. Tapi perhatikan, ketika kita punya masalah, balik lagi sudut pandang, pola pikir kita melihat kemana. Kalau itu Tuhan izinkan, pasti engkau ngalami namanya caci, aniaya, fitnah. Seperti yang lalu saya pernah sampaikan ya. Di Jumat itu ya, saya pernah ngalami dianiaya seorang hamba Tuhan. Saya enggak tahu tapi itu Pak. Ketika saya tahu baca ayat ini, saya baru tahu. Benar-benar. Orang sing benar-benar melok Tuhan, itu hidupnya pasti ngalami aniaya. Pasti. Hidupnya pasti. Karena apa? Jalannya yang ditulis di Alkitab dengan cara pola pikir dunia ini beda sekali Bapak Ibu. Ya, ketika kita disakiti ngomongnya, kita ngomong disakiti ya. Orang dunia balas, tak balas mana kon ya lebih parah. Tapi kita punya pola pikir, kita lihat jauh ke depan. Beda, kita pasti mau belajar mengampuni. Masih sulitnya ya apa? Perintah Tuhan. Mau menjadi pelaku, mau menjadi dampak. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Di next lagi tolong. Ayat lagi Bapak Ibu ya. Ini buat saya pegangan sih Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu juga pakai ini Bapak Ibu. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa Bapak Ibu? Segenap hatimu. Karena Tuhan kita melihat hati.
Jadi hati ini kuncinya Bapak Ibu ya. Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi lakukan untuk Tuhan Bapak Ibu. Ojo golek mata di depan manusia. Lek kita cari muka di manusia. Bahaya Bapak Ibu ya. Gak usah cari muka. Semua punya muka sendiri-sendiri ya. Kalau nggak ada muka nanti kita operasi Bapak Ibu ya. Nggak, kita punya muka sendiri Bapak Ibu ya. Jadi di ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu apa? Sebagai upah. Upah ya. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Berarti ada upah. Dari setiap yang kita lakukan Bapak Ibu, ada upah. Jadi lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi wong iku megelo wong lho Pak, nyakiti terus. Enggak apa-apa, untuk Tuhan. Bener ya? Lek enggak untuk Tuhan ya bahaya Bapak Ibu ya. Bahaya Bapak Ibu ya. Ini ada satu contoh yang benar-benar kelewat Bapak Ibu. Dia enggak mau lihat pandangannya ke depan, tapi sing dipikiri apa Bapak Ibu? Kalau di dunia ini ada dua Bapak Ibu yang dicari sama orang. Yang pertama, duit. Iya toh, duit. Iki lek gak ono Tuhan mesti cari duit. Sing lek kedua baru ada Tuhan, kok baru cari Tuhan. Ini ada contoh menarik ya. Tolong. Namanya Sekede Pitso. Ini politikus Afrika. Bapak Ibu cari di Google ada, saya enggak ngomong luas. Ada ini ya. Perhatikan. Saya cari itu ya beritanya itu Bapak Ibu. Saking cintanya dengan harta, pria ini dikubur dan dimasukkan ke dalam mobilnya. Sak mobilnya Mercy dilebokno di jero kuburan. Saya itu waktu baca ini saya bingung. Engkau parkirin nang di nang dukur iku ya. Terus saya itu ya bingung. Engkau lek wayane TSNK iku perpanjang di Indian. Ya. Saking cintanya loh. Lihat judulnya. Saking cintanya dengan harta. Benar nggak Alkitab catat Bapak Ibu? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya tadi tuh lakukan dengan segenap hatimu. Nyambung kabeh loh Pak Bu. Ya, Alkitab ngomong, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uangnya. Karena ada kata-kata cinta, lek kena cinta iki bahaya. Bapak Ibu pernah muda semua ya, saya yakin pernah muda ya. Lek dulu wae jatuh cinta loh, tak ngetek ya Bapak Ibu ya. Ke ujung bumi tak parani, mbong ngetek iku bahasa apa ya. Pokoknya ngetek ngono ya wong di Jawa lek ngomong ya. Ngetek terus ya, lautan tak seberangi, saking cintane Bapak Ibu. Kena cinta iki sing bahaya Bapak Ibu. Ya, sampai mobil dimasuk di coba disumbang nolak masih mendingan ya. Ini dibawa. Apakah jangan dilakukan ini Bapak Ibu ya? Jangan pernah lakukan, ini hanya dilakukan oleh para ahli aja Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu, tidak baik untuk kesehatan nih Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu, yang saya bagikan dari poin pertama ini apa Bapak Ibu? Caranya gimana sih Pak supaya kita bisa melihat jauh ke depan? Tolong di next, ini Bapak Ibu ya. Ayat 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di sini berbicara tentang pola pikirmu. Ya, jadi penting sekali pola pikir. Responmu itu menentukan. Kalau responmu benar, perbuatanmu benar. Kalau responmu enggak benar, hati-hati. Ya, jadi disuruh Bapak Ibu pikirkan hidup yang kekal. Ojo ndek kene tok. Koyok mau iku lho mati gak digowo. Percuma. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Ya. Cari perkara yang di atas, duduk golek perkara mbek mertua, menantu, anak, orang tua ndak lo ya. Alkitab gak catat lo ya. Cari perkara yang di atas. Disuruh pikirno pekerjaan Tuhan. Visi Tuhan itu apa? Ini lo. Jauh lebih penting timbangannya eker terus sampai sesama kita. Gak penting Bapak Ibu ya. Yang duduk di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sampai diulangi 2 kali. Itu tandanya penting. Ya, pikirkan Bapak Ibu, mulai sore hari ini, pikirkan perkara yang di atas. Nanti pulang doa Bapak Ibu. Kira-kira Tuhan mau taruh apa visi di dalam hidup kita. Ya, kita pikirkan Bapak Ibu. Dari poin pertama ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar apa Bapak Ibu ini. Iman membuat kita menolak kenikmatan sesaat demi kemuliaan yang kekal. Berani tolak Bapak Ibu, berani menolak. Tapi nolak untuk pekerjaan Tuhan. Jangan untuk yang aneh-aneh Bapak Ibu.
Yaitu ya Bapak Ibu. Poin yang kedua Bapak Ibu, kita akan masuk. Yaitu apa? Iman membawa Musa melangkah keluar. Ayatnya di mana? Satu ayat di dalam Ibrani 11 ayat 27. Ini Bapak Ibu ya. Karena iman lagi Bapak Ibu ya. Maka ia telah meninggalkan Mesir Bapak Ibu ya. Dengan tidak takut akan murka raja. Mungkin Bapak Ibu berpikir hubungannya apa Pak sampai hidup sekarang? Pak Bu, zaman dulu kalau Musa meninggalkan Mesir itu bahaya loh. Apalagi dengan tidak takut akan murka raja. Siapa di sini pernah dikejar-kejar ambil uang pejabat? Ada? Paling dikejar ambil debt collector ya. Pinjolan Bapak Ibu Pak. Itu lain ceritanya Bapak Ibu ya. Ini Musa tidak takut dikejar oleh Raja Firaun. Jadi dia ini nekat wisan Bapak Ibu. Karena apa? Iman. Dia meninggalkan Mesir. Mesir ini gambaran apa? Dulu kemewahan Bapak Ibu. Wis paling enak hidupnya. Paling apik Bapak Ibu. Lek gak percaya saya belum ke Mesir. Tapi lihat di YouTube ya Bapak Ibu. Sana mewah-mewah Bapak Ibu. Wis api-api. Tempatnya. Dengan tidak takut akan murka raja. Numpang tanya. Siapa yang kita takutin hari-hari ini? Musa tidak takut akan raja. Pak Bu dalam hidup ini ya. Kalau buat kita aplikasinya sekarang. Dua tok sing di dunia yang kita takuti. Takut mbek Tuhan, ambek takut mbek setan. Benar ya? Kadang kita ngomong aku takut mbek Tuhan, tapi perbuatanmu kayak perbuatannya. Aduh sini-sini. Berarti takutnya mbek sopo iku. Ya, jangan loh Pak Bu. Kita harus yang pertama, jangan pernah takut dengan siapapun. Tapi pastikan kita punya dasar yang teguh. Dasarnya apa? Setelah ini Bapak Ibu ya, saya bacakan dulu. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi pandangannya jauh lagi Bapak Ibu. Pikirannya tuh ke atas lagi. Tidak kelihatan lagi. Saya tadi katakan apa? Ketika seseorang berani melangkah, dia punya dasar yang tidak sembarangan. Yang tidak dipunyai orang lain. Apa itu dasarnya? Tolong di next. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ya, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi Bapak Ibu, lek kita benar-benar ngandal Tuhan. Siapa yang mau kita takuti? Kepada siapa kita gemetar? Benar ya? Masalahnya kita sekarang, yaitu tadi. Balik lagi kepada tiap-tiap orang. Sing ditakuti siapa? Ya, bahaya loh nih Bapak Ibu. Ada saya teringat gini Bapak Ibu, cerita lucu nih. Seorang pendeta jari ngomongin takut akan Tuhan. Waktu lewat kuburan Bapak Ibu, sing didelok setan. Langsung ngomong, setan ngono Bapak Ibu ya. Setan ini lihat Pak Pendeta ngomong, darah Yesus. Lebih setanan. Lebih rohani yang mana Bapak Ibu? Setan ini apa pendeta ya Bapak Ibu? Iku makanya, kok sampai loh Bapak Ibu ya. Kita ngomong takut akan Tuhan tapi wedi-wedian. Satu orang lagi saya pernah dengar kesaksian ya. Seorang ibu-ibu gitu ya, pendoa di gereja. Malam hari dia turun gitu di rumahnya. Ketok duduk setan di rumahnya. Terus habis gitu dia doakan. Gak hilang-hilang Bapak Ibu. Mungkin dia ambek takut ngapa imannya saya gak tahu ya. Beberapa hari lagi tetap ada setan nih. Dia ngomong gini, cerita. Saya sekarang sudah gak takut lagi sama setan yang di rumah saya duduk. Loh, cara ini apa Bu? Iya kalau saya mau lewat. Dia ngomong permisi ya Tan, aku lewat dulu ya. Terus pendeta ini ngomong tanya gitu ya, dia kesaksian. Bu numpang tanya, itu rumah atas nama siapa? Atas rumah saya Pak. Lah kok jaluk izin mbek setan nih. Kadang ini loh Bapak Ibu ya, kita ngomong takut mbek Tuhan tapi kenyataannya enggak loh Bapak Ibu. Ya, di sini enggak ada Bapak Ibu ya. Di luar sana banyak Bapak Ibu ya. Enggak ada ya Bapak Ibu ya. Enggak ada sih ngaku maksudnya. Kita mau belajar Bapak Ibu ya. Pastikan hidup kita takut akan Tuhan Pak Bu. Itulah dasar iman kita. Ya Bapak Ibu ya, tolong di next lagi. Ini Bapak Ibu. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku. Tuhan di pihakku loh ya. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita yakin Tuhan ada di pihak kita. Gak wedi mbek siapapun. Ini loh, buktinya Alkitab catat. Ya, jadi pastikan hidup kita nempel mbek Tuhan. Supaya Tuhan ada di pihak kita. Tolong di next. Bapak Ibu ini ada satu contoh yang lagi viral sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu namanya Charlie Kirk. 32 tahun. Waktu umur 17 tahun. Bapak Ibu bayangkan umur 17. Saya dulu waktu 17 gak ngena-ngena ya. Muter-muter di gak jelas.
Ini dia sudah mendirikan Turning Up Point USA. Tujuannya wadah ini apa? Dia mau menyatakan kebenaran firman. Jadi dia ini tiap hari yang dilakukan muter-muter di kampus. Dia membagikan tentang firman melalui aborsi. Dia tentang dengan debat Bapak Ibu ya, di debat LGBT, free sex, dia berani loh Bapak Ibu. Putar-putar di seluruh USA, kampus, tujuannya untuk menjangkau mahasiswa. 32 tahun Bapak Ibu. Tapi terakhir, berita terakhir 10 September Bapak Ibu. Ketika dia di Utah, satu kota ya, universitas. Dia ditembak mati Bapak Ibu. Pas di lehernya. Bapak Ibu tahu yang menembak siapa? Orang Kristen. Umur 22 tahun. Ya Bapak Ibu. Saya lihat beritanya, saya penasaran gitu Bapak Ibu ya. Dari kecil, orang tuanya penembak ini taat ke gereja. Anaknya juga taat. Tapi sudah masuk kuliah, dia punya pacar transgender. Itu yang mempengaruhi. Makanya benar Alkitab ngomong, pergaulan buruk merusak. Ya, kebiasaan yang baik. Jadi perhatikan, ono pergaulan gak baik dari awal. Buangan. Dan beneran dia tembak pas. Waktu ditembakkan itu Bapak Ibu, pelurunya ada tulisannya fasisme. Catch. Jadi artinya dia kayak menentang, kena kamu. Dia langsung Bapak Ibu, ini aktivis biasa loh ya. Bukan orang terkenal, bukan jadi pendeta enggak. Dia langsung dicari Bapak Ibu. Tolong di next. Ini istrinya Bapak Ibu. Lihatan Bapak Ibu, istrinya sampai menangis. Bapak Ibu tahu, tanggal 21 September, istrinya diundang datang ke stadium. Itu tadi penembaknya sudah menyerahkan diri. Mau dihukum mati sama Donald Trump. Dia cuma aktivis, tapi perhatikan, ketika dia melangkah dengan iman, sesuai dengan visi yang Tuhan berikan, dampaknya gede loh Bapak Ibu. Donald Trump datang. Itu yang paling ujung namanya Robert F. Kennedy Jr. Ponaane John F. Kennedy. Sampai datang memberikan dia sambutan. Ini stadiumnya gede Bapak Ibu. Mungkin kalau stadiumnya ya kayak lapangan sepak bola itu Mbak Sari ya. Dia datang untuk memberikan sambutan buat Erika. Dan perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan. Itu pembunuhnya sudah mau, Donald Trump ngomong, hukum mati pembunuhnya. Tapi waktu dia pidato, istrinya, itu dia nggak kuat menahan dari awal. Bapak Ibu nanti lihat di YouTube ya, ini ada Bapak Ibu, berita yang paling baru. Sedikit saya lihat tuh sampai nangis Bapak Ibu. Dia berani ucapkan Bapak Ibu. Kata-katanya apa dia ngomong? Forgive him. Dia katakan gini, ini pembunuh mau dihukum mati. Tapi dia katakan, kalau Charlie hidup pun, dia pasti akan mengampuni. Saya pun mau bertindak seperti itu. Dia katakan apa? Saya mau mengampuni orang yang menembak suami saya. Dia katakan lagi, seperti perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia juga katakan seperti itu. Saya mau jadi seperti Kristus. Saya mau melakukannya. Dia katakan, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia ngomong sama Donald Trump di hadapan itu. Suruh mengampuni dia, bebaskan dia. Padahal Donald Trump sudah mau menghukum mati. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita melangkah keluar, visimu tepat. Ya, perhatikan, dampaknya luar biasa. Ini buat saya, dia seorang martir, pahlawan iman. Umurnya muda, saya sampai tergerak ya gini. Coba anak sing ngejak aku nang kampus-kampus aku ya gelem wis muter-muter kayak ini. Ya karena apa? Sekarang Bapak Ibu di Amerika itu luar biasa, bejatnya nemen. LGBT disahkan. Itu kalau orang sesama jenis ya, perempuan sama perempuan mau nikah, laki sama laki mau nikah. Kalau pendeta gak ngerestui, pendeta bisa ditangkap loh Bapak Ibu. Ada beritanya sudahan Bapak Ibu. Di Jerman saya dengar lagi, lebih parah lagi. Mama nih iso nikah mbek anake dhewe. Papa nih iso nikah mbek anake dhewe. Lebih parah. Dan lebih parahnya lagi, kalau anak masuk sekolah di SD, sudah ditanya mbek guru nih. Kecil sudah ditanya, kamu nyaman gak jadi laki? Lek gak nyaman cayo jadi wedok ndak apa-apa, ini bebas pilihanmu. Ndak apa-apa kamu jok takut mbek orang tuamu. Ya opo kon Bapak Ibu. Di Indonesia ada enggak seperti itu?
Ada rohnya. Rohnya ada, cuma gak diresmikno. Buktine di film iku lho delon Ipar Adalah Maut ya. Norma iku delon mertua adalah maut padha ae. Ya toh, rone akeh. Ya sing delok film-film pasti roh iku. Ipar Adalah Maut iku bahaya iku yoan. Iya toh. Ada banyak roh-rohnya banyak. Cuma memang gak berani seperti ini Bapak Ibu. Tapi ada. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita melangkah keluar ya Bapak Ibu. Melangkah keluar. Kau pasti punya dampak Bapak Ibu. Hidupmu itu pasti ada buahnya. Ini loh, Musa berani melangkah keluar. Dan kita tahu, dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada dampaknya. Gak asal melangkah tok. Menurut Bapak Ibu, ini akhir dari sebuah kisah hidup Charlie? Enggak. Istrinya ngomong, saya akan melanjutkan perjuangan suami saya. Dan waktu dia ngomong ini Bapak Ibu, diviralkan itu ya Bapak Ibu. Banyak dari negara-negara lain, apinya berkorban loh. Mau seperti dia. Simpelnya apa Bapak Ibu? Yuk kita mau belajar seperti dia. Charlie ini Bapak Ibu. Memberikan apa? Dampak kita melangkah. Mau melangkah Bapak Ibu? Seperti Charlie, hidup memberikan dampak loh Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Tolong di next. Alkitab makanya catat benar sekali Bapak Ibu ya. Hidup bagiku apa? Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Numpang tanya, siapa yang di sini siap mati? Ya apa gitu? Wahyu 21 ayat 7 dan 8. Pak Bu, jangan dipikir ketika kita tidak melangkah, kita takut itu tidak ada hukumannya loh. Orang takut ada hukumannya. Ya, Alkitab catat, bukan saya ngomong sembarangan. Wahyu 21 ayat 7 dan 8. Barang siapa menang, kita menang ya, melangkah ya. Ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ketika kita melangkah, kita berani melangkah. Tetapi di ayat 8 perhatikan. Tetapi orang-orang penakut. Ya, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Ini berhubungan dengan roh perzinahan Bapak Ibu ya. LGBT semuanya Bapak Ibu ya. Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ojo diomong gonok neraka Pak Bu. Ono. Orang takut dapat bagiannya. Jangan pernah takut. Ketika kita sudah bersandar kepada Tuhan. Tidak ada yang kita takutkan lagi. Melangkah bersama Tuhan Bapak Ibu ya. Tolong di next. Jadi dari poin kedua ini kita belajar Bapak Ibu. Iman sejati bukan cuma hanya percaya Bapak Ibu. Kalau iman sejati cuma percaya toh, level iman kita kayak imane di dalam surat Yakobus Bapak Ibu. Yakobus 2 dikatakan gini. Kalau engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya. Dan gemetar bahkan. Gemetar loh ya. Kita percaya tapi gak gemetar. Gemetar lek masuk angin tok. Gak gemetar itu Bapak Ibu ya. Tapi perhatikan. Level iman kita cuma percaya tok. Berarti level iman kita kayak siapa? Alkitab mencatat, saya ulangi Bapak Ibu, jangan ngantuk Bapak Ibu, ini bagian terpenting ya. Alkitab mencatat di dalam Yakobus 2 Bapak Ibu, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Bahkan setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Kalau cuma level iman kita cuma percaya toh, berarti iman kita kayak imane. Ngomongnya sing banter Bapak Ibu, sing yakin kayak imane. Jangan melotot ke depan Bapak Ibu ya, boleh ngomong bahaya, cuma setan toh. Setan percaya, tapi tidak melangkah Bapak Ibu. Tidak taat. Ya, itu Bapak Ibu ya. Kita mau gak cuma percaya toh, tetapi juga berani melangkah keluar meski penuh resiko kayak tadi sampai mati. Gak apa-apa Pak Bu. Mati malah enak ketemu Tuhan Bapak Ibu. Pekerjaan selesai. Karena Allah lebih besar daripada ketakutan. Poin ketiga akan dilanjutkan pada Bapak Gembala. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Enggak, saya hanya menggarisbawahi saudaraku. Karena Musa percaya dia melihat yang tidak kelihatan. Dan saudara percaya, saudara juga melihat yang tidak kelihatan, maka Tuhan akan perang di depan saudara. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan yes. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, saya melengkapi aja saudaraku, yuk kita baca dulu yaitu Ibrani 11 ayat 28 dan 29. Tampilkan Sen ya. Udah yuk kita baca sama-sama 2, 3.
Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pembercikan darah. Supaya yang membinasakan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman mereka telah menyeberang Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Tetapi ketika orang-orang Mesir mencobanya, mereka apa? Tenggelam. Bapak Ibu yang kekasih, yang ketiga, iman membuat Musa mengalami kuasa Allah. Lalu sekarang diganti, Musa diganti nama saudara. Ya, iman membuat nama saudara, iman membuat Gunawan menyaksikan kuasa Allah. Saya mau mengalami kuasa Allah, let me katakan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Saudara mau mengalami kuasa Allah? Wah, kalau saudara mengalami bukan hanya soal-soal diberkati, itu pasti diberkati. Soal berkat jasmani, berkat kesehatan itu pasti. Tapi yang penting, sudah disinggung tadi, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu beserta kebenarannya. Jangan lupa kebenarannya. Semuanya itu apa? Yes, kabeh. Enggak peduli. Yang belum dapat jodoh. Kok gak ada yang mau ngamen? Sing ngamen sebelah kono dok. Selamat gak sing sebelah kini sing akeh. Ojo banter-banter polusi ya. Bapak Ibu yang kekasih, ya, yang saudara dapat punya anak, saya pastikan saudara punya anak. Loh, saya tahu, karena Tuhan itu bekerja. Ya. Nah, bekerja dengan apa? Dengan iman. Ya, kalau saudara baca tadi, saudara teliti, dikatakan apa saudaraku? Karena iman. Katakan karena iman. Yang keras, karena iman. Iman itu bukan perasaan. Katakan iman itu bukan perasaan. Kalau perasaan itu naik turun. Ya, kalau tanggal muda duit akeh. Haleluya. Ibu-ibu ini kalau sudah dapat uang gitu tanggal 6 gitu, waduh, no TP ruami pol. Tanggal 2 kau 12. Saudaraku yang kekasih, tapi iman enggak. Ya. Maka dikatakan karena iman, karena saudara baca Ibrani pasal 11, karena iman. Kenapa? Karena iman inilah yang menentukan kehidupan kita. Kalau perasaan naik turun saudaraku. Ya, kalau saudara doa, saudara berturung, mulai perasaan saudara gula-gula. Nah, salah saudara di situ. Apa salahnya, Pak? Karena pakai iman, kami perasaan, bukan pakai iman. Ya, dari awal saya katakan bahwa Allah kita ini Allah yang kekal. Katakan Allah yang kekal. Kasihnya kekal, amin. Kasihnya enggak berubah. Ya, saudara membuat kesalahan, tidak akan mengurangi kasih Allah. Saudara berkati luar biasa, ya, tidak mengurangi kasih Allah dan tidak berlebihan. Pokoknya kasih Allah itu sempurna. Sebab itu kalau kita berjalan dengan iman, kita tidak melihat kondisi dan keadaan. Tapi ya perlu belajar. Waktu saya dulu pertama kali bertobat, saya pun demikian. Sama dengan saudara. Saya tidak ngerti perasaan saya tidak ngerti iman. Tapi dengan belajar kebenaran firman Tuhan, saya tahu. Kalau Alkitab mengatakan tadi sudah disinggung, ya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Jawabannya apa? Tidak ada. Jadi kalau kita dalam posisi yang bagaimanapun, kita berseru kepada Tuhan, kita tahu persis. Bahwa Allah yang membuat telinga pasti mendengar, yang juga amin. Kalau Allah yang membuat mata pasti melihat, amin. Kalau Allah memberikan hati kepada kita, dia tahu apa yang kita butuhkan. Alkitab belum nyadet. Yeah. Jangan mencari hal-hal yang bersifat sementara. Matius berapa itu ya? Saya lupa. Matius 6 ayat 20 ayat
ayat 32 atau 34 katakan, itu dicari semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi carilah kerajaan Allah terlebih dahulu beserta kebenarannya. Semuanya pasti ditambahkan. Saya mau tanya dengan saudara. Saudara cari apa? Untuk dunia. Oh, aku takut Mbak Yudi lagi. Kon mau takut aku kok. Aku takut kon kayak. Mau cari apa? Saya dulu masih muda, saya menikah dengan istri. Saya cari uang. Cari uang. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, cari uang. Kerja gak mangan. Hasilnya nol. Loh, saudara, saya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Serius. Kan saudara saya sering kali saksi sama saudara. Ya. Saya ini mama papa cerai, saya masih dalam perut. Mama yang melarat soro. Tapi bolak-balik cerita. Sampai kadang-kadang saya masih sungkan kalau cerita. Tapi tidak apa-apa, itu kesaksian hidup saya. Jadi waktu saya bertobat, saya cari uang. Apalagi punya anak. Tapi setelah saya bertobat, saya tahu persis. Keliru. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kerajaan Allah itu yaitu kebenaran. Amin. Lah saya mulai belajar. Oh, Allah punya karakter. Dia Allah yang kekal, kasihnya kekal, kuasanya kekal, kesetiaannya kekal. Jadi dia tidak berubah. Tapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ini yang harus berubah. Maka itu Alkitab saya mengatakan berubahlah akal budimu. Coba dibuka Sen. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2. Cepat ya. Ya. Cuma enggak terlalu lama, tolong dibantu Sen. Ya. Ya. Yo baca yang keras. Ini loh inti persoalannya orang Kristen. Baca tapi tidak memahami. Ya, memahami cepat lali. Ya. Tapi kalau saudara paham menjadi darah daging saudara, udah siap saudara. Tidak mungkin menjadi mungkin. Ayo baca keras, 2, 3. Jangan kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah pembaharuan budimu, akalmu, itu budi itu akal. Ya, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi cara berpikir kita berubah. Karena hidup kita ini saudara, aduh kan semua ngalami itu saudaraku, 24 jam, iya Pak ya? Hah? Kita ngalami semua 24 jam, 8 jam istirahat, 8 jam tidur, 8 jam kerja misalnya, kan bagi gitu saudara. Saya mau tanya saudaraku, akal pikiran kita ini berubah enggak? Kalau dunia mengatakan sakit ya sakit, miskin ya miskin. Kamu berpendidikan, enggak berpendidikan, ya sudah, enggak bisa apa-apa. Tapi orang yang percaya beda. Alkitab saya mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Aja Allah dok. Alkitab saya juga mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang itu penting. Wah berubah cara berpikir saya saudaraku. Oh iya berubah. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya? Ya enggak bim salah bim. Ada namanya itu apa? Distorsi. Wah disakiti orang, ditinggal orang, ditusuk dari belakang. Tapi kembali lagi karena pola pikirnya sudah berubah, cara kita merespon berubah. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya. Sehingga saudara kalau kehilangan sesuatu, Tuhan ini hilang Tuhan. Apa yang menjadi pelajaran buat saya? Gitu saudara.
Gitu loh saudaraku ya. Apa yang buat pelajaran? Loh saudaraku bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Untuk berkati saudaraku gampang Pol. Tapi pola pikir kita ini, kalau kita sudah berubah cara berpikir kita, waduh. Tuhan itu mau kita ini mempunyai pola pikir seperti Yesus berpikir. Tuhan Yesus selalu mengatakan, jadilah menurut imanmu, jadilah menurut imanmu, jadilah menurut apa yang kau percaya. Firman Tuhan juga berkata demikian saudaraku. Waktu Lazarus mati, semua ngomong sudah mati, sudah mati, sudah mati. Tuhan ngomong, enggak, dia tidur. Betul, betul. Betul, betul. Jangan saudara melihat sesuatu perkara, waduh mati aku. No hope, enggak ada harapan lagi. Ya sudah, yang itu yang membuntu kita. Ya, sebab itu, haleluya. Bagaimana caranya kita mengubah cara berpikir? Baca, apa? Firman Tuhan. Bukan hanya dibaca tok. Mau saya tanya siapa sih sekarang yang masih baca firman Tuhan, tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, ono sing setengah tiang. Berkabung kabeh. Alkitab penting saudaraku, penting apalagi saudara pengusaha, apalagi saudara hamba Tuhan, apalagi saudara seorang orang tua dari anak-anak saudaraku. Ya. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Maka saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa. Musa mengalami pada waktu itu saudaraku Paskah itu belum ada. Baru pertama kali. Tuhan perintahkan supaya bangsa Israel menyembelih domba, anak domba yang tidak bercacat. Lalu darahnya dioleskan ke pintu. Kalau darah itu dioleskan ke pintu, maka malaikat maut waktu jalan tidak terjadi kematian. Saudaraku pada malam waktu itu, yang namanya Fir'aun itu sudah berkali-kali nyangkal. Katanya bangsa Israel mau dibebaskan, tulah pertama, tulah kedua, sampai tulah ke-9 tidak pernah dibebaskan. Tapi tulah terakhir Tuhan yang bertindak. Ya. Semua bangsa Israel, ya pastilah waktu itu, bayangkan loh saudaraku, belum pernah terjadi. Ya, belum pernah melihat. Tapi Musa taat, bangsa Israel taat. Menyembelih anak domba. Saya mau tanya, andai kata satu keluarga ada yang tidak taat, tidak menyembelih, ya, tidak mengoleskan ambang pintu, mati tidak orang itu? Kalau malaikat mau jalan, mati tidak? Mati tidak? Mati. Maka itu tindakanlah yang akan mendatangkan mujizat. Ngomong tindakan, mendatangkan mujizat atau ketaatan. Ketaatan akan mendatangkan mujizat. Ketaatan akan mengalami kuasa Allah. Nah, bangsa Israel mengoleskan ini darah. Nah, sekarang mau tanya, kalau misalnya waktu itu bangsa Mesir mengoleskan darah anak domba. Pertanyaan saya, selamat enggak? Kalau dijawab kabeh toh. Loh, ada enggak yang kerja sama orang Hopeng lah? Ada enggak? Ada kan? Ya. Melo. Nah, lalu melo, malaikat mau jalan, mati enggak? Ya enggak dong. Melihat darah. Sebetulnya itu saudaraku, nubuat atau gambar gitu ya, gambar tentang Kristus yang mati di atas kayu salib. Darah anak domba. Bukan karena perbuatan saudara. Bukan karena suku bangsa saudara.
Saya kan bukan orang Israel. Saya keturunan apa namanya? Baba. Jadi ngomong nek orang Tiongkok, orang sana nek lahir nang Indonesia baba. Ya baba. Mangano babar ini gak ono sing ngurus saudaraku ya. Soalnya baba. Saudaraku. Nah, saya keturunan baba. Iya toh. Saya tidak bisa Mandarin ya tidak bisa. No Congkok yang direken, no Indonesia ketolak lah saudaraku. Tapi saya percaya kepada Kristus. Haleluya. Dirubah. Haleluya. Maka itu sudah keselamatan itu buat semua bangsa. Yang percaya. Nah sekarang pertanyaan saya lagi. Wah tak jadi pinter sekarang. Jadi saudara mantap jadi anak Tuhan gitu ya. Cik tolong jam. Oh mesti setengah itu saudaraku. Ya. Coba dijawab pertanyaan saya. Ada orang Israel waktu sudah ngolesi ambang pintu anak-anaknya. Kumpul, takut gemeter. Karena malaikat mau jalan, pasti lihat tuh dari itu bengok-bengok. Loh itu anak sulung Fir'aun sampai anak sulung binatang mati kabeh loh saudaraku. Enggak ada yang selamat loh saudaraku. Bayang no ngeri enggak, maaf ya. Misalnya no Surabaya ini. Anak sulung mati. Kan terjadi pasti tangisan teriakan enggak karu-karuan. Betul enggak? Anak sulung raja. Nah, pasti kan gemeter saudara. Waduh, aku mati tangga iyo. Aku selamat tangga iyo. Ini orang Israel yang sudah mengoleskan anak darah tadi. Saya mau tanya dengan saudaraku. Malaikat mau jalan. Ini orang ketakutan, mungkin gemeter keringetnya gak karu-karuan, mungkin nangis anak-anak saudaraku. Selamat enggak? Ayo kalian jawab. Ayo. Hah? Alasannya apa? Nah, karena taat mengoleskan dengan darah. Kadang-kadang kita takut loh saudaraku. Takut. Bosangano gembalamu gak wedi ngono ta? Ya wedi saudaraku. Begitu Tuhan kasih visi. Bisa. Saya aduh Tuhan. Yombolah. Tapi bertindak seperti Musa. Dikala kita bertindak satu langkah. Aku sering kasih ilustrasi sama saudara. Ya. Petrus waktu berjalan melangkahkan kaki dari perahu, ya. Waktu dipanggil oleh Yesus, mau tanya, Petrus waktu itu berjalan di mana? Di air kan? Nah, itu sebetulnya berjalan di atas firman Tuhan. Coba di kokon Tuhan. Blukuduk enggak? Loh ya pertanyaan saya gitu saudaraku. Lu ya toh? Nah, seperti Musa tadi. Disuruh perintahkan membelah laut. Loh, aduh tongkat. Diso saudara, iya deh saya kira HP enak. Min, bukan pintu min, aku min. Toko mburi kono. Min asine buka no min yo. Iso saudaraku. Malah sekarang teknologi. Ini saya punya ini saudara, di setting sama anak-anak saya. Saya nyalakan AC bisa. Kamar bisa, ruang keluarga bisa. Dari ini loh. Sekarang teknologi. Nah, lah sekarang mau saya tanya saudaraku. Waktu Musa diperintahkan membelah laut. Ya apa? Tungket. Ya. Kira-kira ini bener tak ini. Laut sampai ini gede deh. Loh, belum pernah loh terjadi itu. Takut gak Musa? Takut lah ini orang 4 juta loh saudaraku. Bayang no. Loh saya ngajak saudara. Bertindak. Ngomong. Ya. Begitu tuh Musa takut. Tapi Musa enggak cuma takut toh. Nah, tadi dikatakan toh. Orang yang beriman tuh. Ya, iman tuh lebih besar dari ketakutan. Dia pasti akan melangkah. Ada ragu-ragu, adalah. Saya pun ragu-ragu. Begitu, ini kan 2 tahun yang lalu ya kita bangun ya. Aduh. Iki apa ini? Begitu lihat. Kemarin adik saya itu ikut saya. Wah.
baloke itu gede-gede saudaraku. Karena apa? Tahan gempa. Karena waktu itu jujur saya enggak mau ada tiang. Yang membuat lama itu ya ini. Tiangnya ini kan kalau ada tiang gini kan disangga saudaraku ya. Saya enggak mau ada tiang. Jadi kalau saudara di sana, ibadah saudara itu los. 24 sama 26. Ya, karena ada parkir dan sebagainya. Dan enggak tadi yang jadi lego gitu loh saudaraku. Saya maunya gitu. Jadi baloknya gede-gede saudaraku. Tahan gempa juga saudaraku. Ya, kemarin ada gempa ya? Enggak ada? Ada, enggak kerasa toh. Turu tok lah kan. Wah aku dia gak kerasa ya. Iya ada. Yang saya maksudkan gini loh saudara. Kalau saudara memang benar-benar cinta sama Tuhan. Saudara menghargai firman Tuhan. Saudara cinta sama Tuhan. Lu wong dikongkon. Janganlah lupa memperkatakan kita Taurat tetapi renungkanlah siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhasil dan kau akan beruntung. Loh dikongkon mau firman, dikongkon ngerenung, uangnya lihat. Sampai sini tiap hari merenungkan firman. Oh aku takut direnungkan, oh jawabnya haleluya. Wis pokoknya wong Kristen iku ruwet. Saudara, rumah tangga saudara mau berhasil, renungkan firman Tuhan. Bisnis saudara mau berhasil, renungkan firman Tuhan. Percayalah sama saya. Ya, saudara akan mengalami banyak kali terobosan. Tidak pernah saudara pikir. Serius loh saudara. Kan saya pernah balik saksi. Dulu loh waktu kan di sini. Depan itu ada kanopi. Nah ini saksinya Pak Budi. Ini saksinya ini loh. Pak Budi ini saksinya. Dia yang bangun di belakang. Ya Budi ya. Saya tahu. Saya enggak bayar itu. Bukan saya enggak mau bayar loh. Gak usah bayar, aku sih bangun. Temannya Pak Budi. Bukan jemaat sini loh. Zaman itu loh. 2004 saya buka. Sorry. 2008 gak salah. 2004 kita buka di TP. 28 apa 2000, saya lupa. Pokoknya bukan di sini. Bayangkan. Mengapa sih saya saksi ini? Supaya saudara tahu. Melangkah itu penting. Melangkah akan membuat perubahan. Kalau tidak melangkah tidak mungkin berubah. Ya. Itu biayanya 105 juta. Kanopi loh. Jadi kalau saudara masuk, parkir, itu kan gede-gede saudara. Itu 105 juta lebih. Saya tidak ikut. Sama sekali, 0%. 0% sampai. Lah kopi. Gara-gara viral kopi dulu lagi. Ya, serius. Yang saudara duduk di kursi ini juga dibeliin orang. Loh Pak, cek enak ya Pak? Loh enggak tahu. Loh enggak keluar Pak? Loh keluar nek wayahe saudaraku. Loh serius. Loh, sing penting saudara ini melangkah. Kalau sudah melangkah, perkara saudara metu duit, gak metu duit. Tuhan cukupi. Loh, aduh saudaraku, bukan saya ini, enak yo, jadi pendeta yo. Tuhan aku minta kulkas, bentuk kulkas. Ono pendeta ngajari, nongone ATM gak ada duit. Dalam nama Yesus, dalam untuk duit. Waduh, aku ngajari gak karu-karuan nih saudaraku. Aku ngajari kayak ngono saudaraku. Orang yang tidak bekerja, jangan makan. Iya. Tak delok kok tegang kabeh sih. Biasanya ayu-ayu tak delok mengkurang kabeh. Iki mau diweden-weden Yudi apa? Ono neraka iki mau cari. Saudaraku yang kasih, ayolah cintai firman Tuhan. Serius. Firman Tuhan itu teruji. 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dimungsuhi. Tetap firman Tuhan ini berada. Ya, malah terjadi kebangkitan Cungkwo di mana? Saya lupa. Di Afrika.
terjadi kebangunan rohani. Dan saya rindu, haleluya. Gading Pantai, Surabaya Barat, Tengah, ya Pak Chandra. Loh, ngimpi loh itu. Loh, semuanya dari mimpi dulu. Ya. Saya tidak takut kok saudaraku. Wes diajar oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan. Maka hidup itu pembelajaran. Ngomong. Enak gak enak pembelajaran. Kalau saudara sudah melewati, saudara nanti, oh iya ya, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya, iman membuat saudara mengalami kuasa Tuhan. Dengan cara bertindak. Ya, kasih salam kiri kanan, bertindak. Satu gampang loh meluk Tuhan itu. Percaya sama Yesus, baca firman Tuhan, lalu mulai bertindak. Loh Pak, nek salah, tidak apa-apa. Yang dapat saudara lakukan. Saya tidak bim salah, bim dulu ya sampai sekarang ya terus bertindak. Jadi jangan mau sekali jadi, tidak mungkin lah sekali jadi. Ya, bayar berangkang sih saudaraku, berangkang sih ya. Baru jalan. Ngomong aja enggak teteh, iya toh. Nah, ini saya mulai pelat soalnya wis mulai waras saudaraku, tapi masih palsu. Jadi ngowos nih ngomong ngowos terus saudaraku. Tapi gak apa-apa. Ya. Kan, tapi jelas kan? Urapannya gak kurang. Aku nek guyu seneng nang bojoku saudaraku. Pak kon nek nang panggung aja guyu. Jemaate wedi kabeh mosok sih. Bertobat aku. Soalnya palsu. Jadi belum sempurna nanti ya kurang lebih 1 bulan lagi. Bulan 10, bulan 11 tanggal muda nanti yo kok tepat pembukaan nanti yo. Nanti ini sudah sempurna ya, ada diganti gitu ya. Iki rasa gak enak, mangan ya kurang lego saudaraku, nyokot ya kurang enak. Nek ngomong terlalu cepet pelat, iya toh. Nek mangan kecepetan kecakot-cakot, ya opo. Aku nyonya aku, kemah noe mari mah ya. Kon kemah, lu kan apa? Oh istri saya, sing dikebayang lho. Ya saudaraku yang kekasih, saya harapkan saudara semuanya ya lebih meningkatkan iman kita dengan cara membaca dan mengalami. Mengalami yaitu bertindak. Kalau saudara bertindak, pasti ada ragu-ragu, pasti ada salah, tapi jangan lari dari Tuhan. Tuhan tidak pernah lari dari saudara. Sedetik pun tidak pernah. Tapi saudara yang meninggalkan Tuhan, ya Pak ya? Ya Pak ya? Tapi kalau begitu saudara sadar, saudara berserah kepada Tuhan sepenuhnya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil, apapun lah. Ya, apapun. Saudara akan tetap dalam cover sama Tuhan, di cover. Tuhan Yesus berkati.